ini sakit lambung. Bapak di situ ada tremor getar di situ. Nah, saraf-sarafnya kita bikin sel feelingnya. Kalau di Arab dapat rial banyak, bisa jadi penari perut. Ya. Dan bapak ini dari rumah sakit, tapi diagnosanya macam-macam dan salah semua, termasuk sudah dioperasi. Dan hasil yang dioperasi itu ternyata bagus. Jadi setelah dipotong dilihat ternyata bagus, salah diagnosa. Dari rumah sakit sudah berapa bulan berarti? 1 bulan lebih. 1 bulanan sini ke sini karena nah ini ternyata diagnosa kita cocokkan dengan histori bapak cerita. Nah, kita diagnosanya pakai itu. Ternyata di sini lambung. Ini hanya sakit lambung, tapi lambung yang sudah ikatan saraf, jadi sudah ngikat di jantung, sudah ngikat di liver, sudah ngikat ke atas ini. Nah ini ketika otak ini perut sana getar, ini menunjukkan apa ada kesinambungan antara sini sama sana. Harusnya nggak ada. Nah, ini berarti metabolisme tubuh bapak ini kacau. Kalau di sini di Mahanani disebut ikatan saraf. Kalau di medis, di kedokteran nggak ada, mata kuliah itu nggak ada. Nah, ikatan saraf itu nggak ada. Maka ketika medis dicek satu-satu, normal. Akhirnya bapak ini pernah ke paranormal karena apa? Ya di medis nggak ketemu sakitnya, dinyatakan bagus kan gitu. Kenapa kok di medis nggak ketemu ya? Karena nggak ada mata kuliah ikatan saraf itu nggak ada. Ngeceknya satu-satu. Kalau di sini dicek semua. Sehingga ketika ditotok pun tahu nih udah ke arah pusing ini. Jadi bapak ini ke asam lambungnya tingkat tinggi, cuma sudah ada ikatan saraf. Sehingga bapak ini sudah halusinasi juga, sudah mendengar melihat kelebat-kelebat begitu. Terus nanti juga bisa kayak ada bisikan. Terus cemas berlebih, bapak ini sukanya menyendiri. Udah cemas-cemas. Terus badan itu udah nggak ada tenaga. Kalau istilah orang kampung di Mahanani ini ngetopiok gitu, nggak ada tenaga. Terus pusingnya sudah ke arah vertigo. Cirinya apa? Kalau pas pusing melihat sesuatu, misalnya melihat tembok, nah tembok itu kayak gerak, ada pergerakan. Ketika melihat lantai juga begitu, kayak ada pergerakan di lantai, kayak ombak, pokoknya ada gerak lah. Kalau sudah parah itu udah kayak ombak itu lantai. Dan bapak sudah kena itu. Maka pasien di sini begitu datang kita suruh cerita dulu, kita diagnosa dulu. Dari cerita itu bisa ketemu. Sehingga yang dinyatakan liver ini bukan. Yang dinyatakan usus buntu bukan. Kan di medis menyatakan itu. Yang dinyatakan di ginjal bukan. Ini sudah ke arah perutnya itu sebah terus ke arah ulu hati ini sesak, terus di tenggorokan sini kering, panas, terus nggak bisa makan biasanya, juga pengganggu tentang tidur juga. Punya sakit lambung akut. Jadi kalau lambung akut seperti ini, jadi sudah bisa ke arah GERD dan sebagainya. Cuma kalau di sini ikatan saraf sudah terjadi. Sehingga bapak ini nggak suka keramaian. Ada bapak ini usaha toko, jadi kalau melihat ada suara pembeli datang itu kayak nggak seneng, pengennya menyendiri, pengennya sepi gitu. Sehingga nanti kalau sudah ikatan saraf itu sangat parah, itu nanti suka menyendiri, terus kadang kayak ngomong sendiri begitu, asik dengan dirinya sendiri, dan terkadang kayak nggak ngomong terus itu nggak, tapi ya itu dia begitu. Jadi
Kadang yang denger juga bingung, ngomong sama siapa. Terus pemurung biasanya, kan mulai pemurung. Melihat orang itu kecurigaannya tinggi, cemasnya berlebih, sensitif banget, gampang marah, emosi ya. Betul Pak? Iya, senyum ini di sini. Nah, ketemu ini obatnya. Tanya istrinya sabar. Oh gitu. Oh istrinya laki apa perempuan? Kok namanya Sabar? Sabarwati. Sabarwati. Ada senyum kan? Nah, sebenarnya senyum inilah yang jadi obat bapak ini ya. Nah, sini saya ngobrol aja, tapi jangan lupa saya tetap terapi ya. Kalau saya ninggalkan terapi ini 1 detik aja bapak nggak mau bayar. Makan juga sudah nggak enak, nggak selera makan. Jadi yang punya sakit lambung akut, udah lama ke medis, udah lama ke yang berkepentingan di situ, cuma nggak sembuh-sembuh juga, itu harus ada kecurigaan, itu sudah ada ikatan saraf. Jadi sakitnya tidak di lambung doang, apalagi sudah ke arah cemas berlebih, curiganya tinggi, sensitif, gampang marah, ya, emosi, terus sering pusing, pusingnya ke arah vertigo, terus ada kelebat-kelebat gitu, itu udah halusinasi, ada bisik-bisikan, itu udah halusinasi. Itu bukan penyakit non medis, enggak. Masih 107. Tensinya bagus, jantungnya masih 107, harusnya 80. Ini kita akan turunkan lagi. Kalau kesakitan ngomong Pak. Udah agak lega sini? Masih ada. Masih? Tarian sama Di bawah ya. Nah, namanya ikatan saraf. Kemarin juga habis dioperasi di situ tapi salah diagnosa. Pas dipotong ususnya, jebule ususnya bagus. Nggak apa-apa, nanti tumbuh lagi kok. Bapak ini baru sekali kesini ya, karena lihat di medsos kita. Ilmu bagi yang sakit lambung, biasanya sakit lambung itu sangat susah untuk disembuhkan. Karena apa? Sebetulnya gampang. Kenapa susah ya? Cuma lambungnya doang yang diobati. Padahal kalau sudah lama itu biasanya sudah ngikat saraf-sarafnya kemana-mana, jantung juga, sehingga detakan jantung itu dianggap oleh tubuh itu sebuah detakan di lambung, atau sebaliknya, detakan di lambung, gerakan peristatik kayak gerakan jantung. Jadi tubuh ini kacau, mendefinisikan ini apa kacau, karena ada ikatan saraf. Dan tubuh ini biasanya seperti itu, karena penyakitnya sudah sangat keras, sangat nemen, sangat parah. Itu biasanya saraf-saraf yang lain itu ikut kayak toleransi kayak gitu. Hingga vertigo itu sebetulnya penyakit bukan asli satu dari vertigo, enggak. Itu hanya penyakit bawaan. Bawaan dari mana? Bawaan dari sebuah penyakit yang dia itu pengennya membantu mengurangi parahnya sakit itu. Jadi biasanya sakit lambung itu arahnya ke vertigo. Jadi penyakit ikutan kalau di sini namanya. Vertigo itu penyakit ikutan. Termasuk bisik-bisikan itu ikutan. Kelebat-kelebat itu kayak ada bayangan apa, itu penyakit lambung tadi kayak gitu. Itu juga ikutan juga.
jantung lagi bengkak, ngetopiok, sepet cuapek, itu juga ikutan juga. Karena semuanya pengen membantu dari lambung itu yang parah. Nah, karena pengen membantu terjadi ikatan saraf. Jadi tubuh ini punya bahasa sendiri sebenarnya. Di dalam tubuh ini saraf-saraf itu punya bahasa sendiri ya, kayak kita manusia begini sebenarnya. Maka dari medis terakhir Bapak dianjurkan untuk ketemu dokter saraf. Nah, lambungnya juga. Nah, itu di bagian bawahnya masih parah itu. Nah, keras itu di bagian bawah itu. Usus bawah itu usus besar, rektumnya itu keras itu, kemih juga, prostat juga itu. Nah, sehingga di sini terasa sakit ini, ginjal juga. Kayak penari perut ya, iya. Menari perut yang diharap-harap itu dari sini, jebolan dari sini. Jadi kalau di sini dicek terus. Jadi kita ada alat yang selama di sini alat kita punya, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ini ngecek jantungnya. Jadi Bapak ini 107 tadi terakhir ya. 107 itu berarti kelebihan kan normal saya 80-85, kalau 80 berarti 27, itu luar biasa. Jadi tidur aja 107 denyut per menit. Nah kalau untuk jalan, oh ngeri itu 140 denyut per menit, 150 denyut, jadi tok. Maka terus saraf lainnya biasanya membantu untuk melemah. Kalau istilah orang Jawa ngetopiok, nggak mau gerak, udah capek. Cuma turun 1 poin aja, 106. Satu lagi, kalau membandel ya nanti harus visinse. Oke, ya masuk. Ya, ini masuk. Ya, ini lihat gerakannya jantungnya. Oh, wow. Oke, kita cek langsung. Jadi orang sakit lambung begini obatnya es sama kopi. Banyakin esnya, kurangi kopinya, cepat sembuh dari lambung. Kalau bingung es sama kopi kesini kita kasih tahu. Tapi mohon maaf jangan ditelan mentah-mentah es kopinya ya. Ada penjabaran. Sederhana. Nah, nanti di terapi begini terus di rumah banyakin esnya, kurangi kopinya. Cepat sembuh dari lambung. Gimana nih sakit apapun sebenarnya itu. Banyak esnya, kurangi kopinya. Karena berkaitan dengan hormon penyembuh. Sehingga secara holistik nanti tubuh ini bisa punya kemampuan untuk self healing, nyembuhin diri sendiri. Itu dari es sama kopi. Gak mau turun, tetap 106. Tensinya turun, cuma jantungnya gak mau turun. Kita akan bisa paksa untuk jantungnya. Ini nanti kalau mau pasien ya kita sarankan untuk konsumsi obat sinsi. Nah, tapi nggak paksaan di sini, terserah mau atau tidak.